السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلام عليه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kita bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, bahkan 89 kali Allah panggil kita di alam Al-Qur'anul Karim dengan suruhan, wahai orang-orang yang beriman. Tapi adakah telinga yang mau mendengar? Adakah hati yang mau sadar dan tunduk kepada Allah dan panggilannya? Allah nasihati kita dengan mengatakan, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan kita tahu tujuan daripada Ramadan dan puasa adalah mendapatkan derajat yang paling tinggi, yaitu la'allakum tattaqun. Tapi sudahkah kita berubah, mengupgrade diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa? Karena takwa bukan hanya ucapan yang indah, bukan hanya perbuatan yang diubah, tapi berupa ketundukan atas peraturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjalankan perintahnya dengan mudah, menjauhi larangannya dengan mudah.
dengan mudah mensyukuri nikmatnya dan tidak kufur kepadanya. Dan Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, bahwa yang menjadi standar kesuksesan keberhasilan manusia itu bukan awalnya. Ya, proses memanglah penting. Tapi bagaimana penutup dari proses tersebut, dia akan menjadikan penentu manusia ini menjadi beruntung atau rugi. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Ramadan itu bagaikan pasar. Di pasar ada orang yang rugi dan untung. Maka selayaknya orang yang beriman mengambil banyak keuntungan sebelum pasar itu tutup. Ramadan itu bagaikan perahu penyelamat yang berlayar di tengah padang ombak yang bergelombang. Barang siapa yang bisa menaikinya dengan keimanan dan harapan kepada Allah, maka dia akan berhenti di padang dan pelabuhan dalam ampunan Allah. Dan barang siapa yang tidak menaikinya dan tidak sanggup menaikinya, maka dia akan berada di dalam ketenggelaman dan kerugian. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah Allah izinkan kepada kita untuk bisa berpuasa di hari kedua. Rasanya baru kemarin, bahkan seminggu sebelum datangnya Ramadan, kita bisa melihat ucapan-ucapan tahniyah di kantor, di media sosial, di pinggir-pinggir jalan ditempel mengatakan marhaban ya Ramadan. Tapi pertanyaannya, sudah 2 hari kita berpuasa, apa yang sudah kita lakukan? Ingat, Allah kondisikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh dengan ketaatan. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, idza ja'akum Ramadan, hadza syahrun mubarak. Ketika datang bulan Ramadan, ini adalah bulan keberkahan, bulan penuh dengan ketaatan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, bahkan ada seruan penyentuh hati dengan mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang melakukan kebaikan, ini waktunya. Wahai orang-orang yang melakukan keburukan, stop, ini bukan waktunya. Artinya Allah kondisikan begitu banyak ketaatan yang Allah berikan kepada kita. Kita lihat bagaimana awal 1 Ramadan, orang-orang berbondong-bondong menuju rumah Allah. Orang-orang berbondong-bondong untuk melaksanakan tarawih dan juga salat subuh yang mungkin sebelumnya tidak kelihatan batang hidungnya di rumah Allah. Ingat, itu adalah ketukan hati kita. Ketukan hati kita mengatakan, masa 1 Ramadan kau tidak tarawih, ayo pergi tarawih. Tapi terkadang suara ketukan itu redup di pertengahan Ramadan. Kadang suara itu akan hilang di akhir Ramadan dan terkalahkan oleh suara-suara dunia. Ma'asyiral muslimin. Mungkin sebagian kita semua kita berpikir, setelah sholat Jumat ini, setelah kita bekerja, kita akan pulang menuju rumah dan istri kita. Kita akan bertemu dengan mereka. Kita akan menjalani hidup seperti layaknya kehidupan. Kita akan bertemu dengan istri dan anak kita. Kita akan mendidik anak-anak kita. Kita punya mindset. Kita akan melihat kesuksesan anak kita di hari yang akan datang. Tapi bukankah betapa banyak orang yang pergi tidak pulang kembali? Di pagi hari seorang ayah mencium kening anaknya, berpamitan dan salim kepada istrinya. Tapi boleh jadi itu adalah pertemuan terakhir baginya. Bukankah betapa banyak seorang ayah yang sudah menguburkan anaknya terlebih dahulu? Bukankah ada seorang kakek yang menguburkan cucunya? Pernahkah kita bertanya dalam hati kita sampai hati ini, mungkinkah ini adalah Ramadan terakhir bagi kita? Kalau seandainya ada orang yang mengatakan kepada kita, besok kau mati, apa yang kita lakukan, ma'asyiral muslimin? Oh, kita akan sholat terus. Kita akan baca Quran, kita akan zikir, kita lupa makan, tidur. Kalau dia orang kaya, dia akan mengatakan, saya akan infakkan seluruh harta saya, tidak akan saya sisakan. Kan dia pikir itu adalah hari yang paling berharga bagi dia. Tapi sebagian kita hari ini, begitu santainya saja. Tidak ada terbetik dalam hatinya, ini adalah istimewa, hari yang sangat istimewa. Seolah-olah tidak ada yang ditunggu dan mengejarnya. Sedangkan kita ini sedang berpaut berkejaran antara kita atau ajal yang akan menjemput kita. Bukankah Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri madza taksibu goda." Kita tidak tahu hari esok kita akan hidup atau mati. Wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Dan kita tidak tahu di bumi manakah kita akan dimakamkan, dimatikan.
Dalam keadaan hidupkah? Dalam keadaan bekerjakah? Dalam keadaan di kendaraankah? Dalam keadaan tertidurkah? Kita tidak tahu. Terus beramal di bulan Ramadan ini, ma'asyiral muslimin. Apa saja amalan? Salat sunnah, zikir, puasa, sedekah, tilawatul Quran, birrul walidain, silaturrahim, apa saja. Karena Allah katakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang seperti inilah harusnya kita bersegera, berlomba, bersaing. Dan Masya Allah, setelah 2 hari kita berpuasa, sebagian kita sudah mengisi amal-amalnya dengan amal yang paling indah. Sudah menyelesaikan puasanya. Sudah menghatamkan Al-Qur'annya 1 juz, 2 juz, 3 juz. Bahkan sebagian kita Allah berikan taufik 2 hari hatam Al-Qur'anul Karim. Tapi sebagian besar kita lalai. Tidak mau bersaing, tidak bersemangat. Karena mereka tidak tertarik dengan tawaran ilahi. Mereka tidak mau berlomba di saat manusia berlomba hari ini. Bahkan sebagian kita sudah Allah berikan taufik semangat di awal Ramadan. Nanti di pertengahan loyo, di akhir dia tidak bersemangat. Bahkan ada sebagian orang dari awal sudah tidak bersemangat puasa Ramadan. Kita bayangkan, saya dari rumah ke sini melihat banyak orang yang tidak berpuasa. Ingat, meninggalkan puasa Ramadan dosa besar di hadapan Allah. Bahkan kata Imam Adz-Dzahabi dan jumhur ulama mengatakan anna man taraka shaum ghaira amin muta'ammidan ghaira maradin wala gharadin. Barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa alasan, annahu syarrun minaz zina wa mudminal khamr. Dosanya lebih parah, lebih buruk, lebih besar daripada zina dan meminum khamr. Ingat, meninggalkan puasa Ramadan dosanya lebih besar daripada zina dan minum khamr. Bahkan ulama mengatakan wahum yasyukuna fi islami. Mereka mempertanyakan tentang keislamannya. Ma'asyiral muslimin, ingat, bulan ini bulan yang berkah, dilipat gandakan pahala. Kita tidak tertarik. Kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, lalu di awal kita tidak bersemangat. Kita lihat bagaimana karyawan-karyawan bersemangatnya dalam bekerja. Ketika atasannya mengatakan kepada dia, engkau tetap di pekerjaan di pabrik selama 1 bulan full. Dia akan lipat gandakan 10 kali lipat gajinya. Tidak cukup 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Kalau dia gajinya 10 juta, 1 triliun dia kasihkan. Saya yakin mustahil ada bos yang seperti itu. Tapi lihat bagaimana tawaran Rabbul Alamin. Dunia yang kata Allah ta'dilu indallahi jahana ba'udah. Kalau ada nilai 1 sayap ekor nyamuk saja. Sedangkan tawaran Rabbul Alamin kita lalaikan. Maka ma'asyiral muslimin, ingat, semakin akhir Allah akan semakin banyak bonus yang Allah berikan kepada kita. Apa yang sudah kita siapkan untuk malam Lailatul Qadar nanti? Sejak awal kita hari ini, sebagian kita sudah pesan tiket jauh-jauh hari untuk lebaran. Makanan, baju. Tapi untuk malam Lailatul Qadar, amalan apa yang sudah kita persiapkan dan kita niatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira yang hadir di tempat ini hampir 90% adalah karyawan perusahaan. Yang dimana dia semangat untuk bekerja. Kenapa? Karena dia ada targhib wa tarhib. Karena ada motivasi dan juga ancaman. Kalau dia tidak semangat bekerja, dia telat datang pekerjaan, dia akan dipotong gajinya. Dia akan dikeluarkan sebelum waktunya. Dia akan diputus kontraknya. Kenapa dia semangat bekerja? Karena ada motivasi. Kenapa? Nanti di akhir bulan dia akan mendapatkan gaji. Nanti di akhir tahun dia akan mendapatkan bonus. Kita semua adalah karyawannya Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah karyawan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ketika kita puasa besok dapat rezeki, tidak. Kita akan mendapatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, ingat, agar kita bisa sukses bukan Ramadan di awal saja, melainkan di tengah sampai di akhir. Maka tolong
kesemangatan itu kita konsistenkan di dalam hari ini. Kalau seandainya kita tidak mampu, ingat kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya datang malas kepada kita di pertengahan bahkan di akhir, kita punya lisan untuk berdoa kepada Allah. Pernahkah kita mengucapkan dengan tulus kepada Allah dengan mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Kami semua adalah makhluk yang lemah. Bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan beribadah kepadamu sampai akhir Ramadan. Kita sering mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Maka tolong. Kalau seandainya kita tidak semangat di tengah, di akhir, bahkan di awal, kita punya Allah untuk kita minta kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang sukses dan bertakwa, bukan hanya di awal, di tengah, bahkan melainkan sampai akhir Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة